Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Kita patut bersyukur oleh karena berkat Tuhan telah menyertai kita sepanjang malam dalam peristirahatan kita, hingga pada pagi hari ini kita bangun dengan keadaan selamat. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu telah menyertai kami sepanjang malam, hingga pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan selamat. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan sedikit daripada renungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar apa yang kami dengarkan boleh kami tanamkan di dalam hidup kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan pagi kita. Saya beri judul pengharapan yang tidak mengecewakan. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima, mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati. Telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pada pagi hari ini, renungan kita di dalam kehidupan kita, kesengsaraan seringkali kita dianggap sebagai suatu yang harus kita hindari. Namun di dalam Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Ia berkata bahwa kita bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Mengapa? Karena kesengsaraan memiliki proses ilahi yang membentuk karakter kita. Kesengsaraan, ketakutan, dan tahan uji, dan pengharapan. Proses ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang pertumbuhan. Tuhan tidak membiarkan penderitaan kita sia-sia. Ia menggunakan setiap tantangan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa secara rohani. Dan juga puncaknya adalah pengharapan, sebuah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Mengapa? Karena pengharapan kita berkarakter pada kasih Allah yang dicurahkan melalui Roh Kudus. Bukan pengharapan semua, bukan pengharapan, tetapi pengharapan yang pasti dan penuh kuasa. Pada pagi hari ini, renungan pagi kita, atau saya mengaplikasikan, jika kita sedang menghadapi kesulitan, kita jangan pernah menyerah. Ingat bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua itu. Tuhan mengizinkan prosesnya untuk membentuk kita, dan kita harus berpegang teguh pada pengharapan dalam Kristus, karena kasih-Nya tidak akan mengecewakan kita. Biarlah renungan pagi kita ini boleh memotivasi kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.